Baiklah, pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar PBL kami, yaitu restoran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Terlebih saya dulu, nama saya Christina Nenggolan, NIM 181402135. Perkenalkan, nama saya Sasdinda Manurung, NIM 181402108. Perkenalkan, nama saya Jessica, NIM 181402114. Perkenalkan, nama saya Uli Valenciaga, NIM 181402057. Sebelum masuk ke dalam menu aplikasi restoran, terlebih dahulu kita melakukan login. Pada aplikasi ini saya akan mencoba untuk memasukkan username dan password yang salah. Jika username dan password salah, maka akan muncul notifikasi atau pesan, yaitu username atau password yang dimasukkan salah. Lalu kita akan memasukkan username dan kata sandi yang tepat. Jika login berhasil, maka akan muncul pesan bahwa login berhasil dilakukan. Jika sudah berhasil login, maka akan muncul main menu dari restoran tersebut. Yang pertama ada menu item, karyawan, pesanan, transaksi, dan button untuk keluar dari aplikasi tersebut. Yang pertama adalah menu item. Pada menu item, terdapat beberapa menu submenu, yaitu tambah item, lihat item, hapus, edit, dan tombol kembali. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai tambah item. Setelah menekan menu tambah item, maka akan muncul form tambah item yang terdiri dari beberapa text field dari nama item, harga, dan jumlah. Selain itu, terdapat juga tombol kembali dan tambah, yang dimana setelah kita menekan tombol tambah, maka akan menambahkan data pada daftar item. Kita akan mencoba menambah item. Yang pertama, kita harus mengisi nama item, harga, dan jumlah. Jika tambah item berhasil, maka akan muncul pesan item telah berhasil ditambahkan. Untuk melihat data yang telah berhasil ditambahkan atau ingin melihat data yang sebelumnya disimpan, kita akan masuk ke menu lihat item. Pada form lihat item akan muncul nama item yang sudah tersimpan di dalam aplikasi restoran tersebut. Berikut ini adalah tampilan dari lihat item pada aplikasi restoran ini. Terdapat nama item, harga, dan jumlah dari nama item tersebut. Menu berikutnya dari menu item adalah hapus. Pada menu hapus item, kita akan menghapus item yang terdapat pada restoran tersebut. Untuk menghapus item tersebut, kita harus memasukkan nama itemnya terlebih dahulu. Misalnya kita akan menghapus item pecal.
Jika item yang akan dihapus sudah berhasil, maka akan muncul pesan item sudah dihapus. Menu yang terakhir dari menu item adalah edit. Pada menu edit, kita bisa mengedit dari item-item yang tersimpan pada menu item. Setelah menekan tombol edit item, maka akan muncul menu edit item seperti ini. Kita akan mencoba untuk mengubah nama item. Setelah berhasil mengedit item, maka kita akan menerima pesan item telah diedit. Setelah kita mengedit item dan menghapus item, maka kita akan melihat apakah item tersebut masih tersimpan pada menu item atau tidak. Di tampilan lihat item, kita bisa lihat bahwa yang tadinya ayam penyet diganti menjadi ayam geprek, dan item yang kita tambah yaitu pecal sudah terhapus karena kita sudah hapus itemnya. Baiklah, menu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu karyawan. Pertama kita klik dulu tombol karyawannya. Lalu kita akan masuk ke dalam menu baru, yaitu menu karyawan. Di sini terdapat 4 tombol yang dapat dipilih. Yang pertama adalah menu tambah karyawan. Jadi untuk melakukan tambah karyawan, pertama kali kita harus mengisikan ID-nya. Contohnya 4444. Namanya Sasdinda. Lalu gajinya 200.000. Lalu klik tombol tambah. Nah, nanti kalau tambah karyawannya berhasil, akan muncul pop-up karyawan telah ditambahkan, lalu klik button OK. Lalu kita kembali, lalu kedua yang dapat dipilih yaitu menu lihat karyawan. Ini tadi kita sudah menambahkan tambah karyawan, kita lihat apakah datanya sudah masuk atau belum. Jadi kita klik tombol lihat karyawan. Lalu pada tampilan lihat data karyawan ini, kita dapat melihat data yang tadi kita tambahkan sudah masuk, yaitu ID 44 dengan nama Sasdinda. Lalu tekan tombol kembali. Lalu menu ketiga yang dapat kita pilih, yaitu menu hapus karyawan. Klik tombol hapus. Lalu kita akan masuk ke dalam menu hapus karyawan. Untuk menghapus data karyawan, kita masukkan ID yang akan dihapus. Contohnya 3332. Lalu setelah ditekan tombol hapus, maka akan muncul pop-up karyawan telah dihapus. Lalu kita klik button OK. Bip, 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 bip. Lalu tekan tombol kembali. Lalu menu karyawan yang keempat yang dapat kita pilih yaitu menu ubah karyawan. Pertama klik tombol ubah. Lalu kita akan masuk ke dalam frame ubah data karyawan.
frame ubah data karyawan. Pertama kita masukkan ID yang akan diubah. Contohnya ID 444. ID baru 5555. Namanya jadi Sasdinda Manurung. Untuk gajinya 250.000. Lalu tekan tombol update. Lalu akan muncul pop-up info karyawan telah diubah, lalu kita klik tombol OK. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa datanya telah dirubah. Yang tadinya ID-nya 444, sekarang telah berubah menjadi 55, namanya juga berubah, gajinya juga telah berubah. Lalu kita tekan tombol kembali. Baiklah, menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jessica. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menu pesanan. Apabila kita ingin melakukan pemesanan, kita dapat memesannya melalui ID item. Kita lihat, misalnya kita ingin memesan ayam bakar dengan ID 5. Selanjutnya kita ingin menentukan berapa jumlah ayam bakar yang ingin dipesan. Misalnya kita memilih 2. Apabila sudah menentukan ID item dan jumlahnya, kita klik button tambah. Maka akan muncul pesan yang mengatakan bahwa item sudah ditambahkan. Di sini kita dapat lihat bahwa menu yang kita pesan adalah ayam bakar dengan jumlah 2 dan harganya 36.000. Di mana karena satu ayam bakar harganya 18.000 dikali 2 menjadi 36.000. Ini adalah total yang harus kita bayar. Apabila kita ingin membatalkan pemesanan, kita dapat mengklik button batal. Maka menu yang kita pesan tadi akan terhapus. Misalnya, ID itemnya kita memesan lagi, tetapi yang sekali ini ayam geprek dengan ID item 6. Dengan jumlahnya 1. Selanjutnya kita tambah, maka akan muncul seperti tadi, dan menu yang kita pesan telah berubah menjadi ayam geprek dengan jumlah 1 dan harga 19.000. Setelah itu, kita ada fitur date time picker yang digunakan untuk melihat transaksi berdasarkan tanggal. Misalnya kita masukkan tanggal hari ini, yaitu tanggal 10, lalu kita outputkan, maka tanggal itu akan muncul di text field yang di bawahnya. Apabila telah selesai, kita dapat langsung memesannya. Apabila pesanan berhasil, maka akan muncul pesan yang mengatakan bahwa pesanan sudah dibuat. Lalu kita klik button OK. Untuk kembali ke menu selanjutnya, kita akan menekan tombol button kembali. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke bagian menu yaitu transaksi. Kita klik transaksi. Akan tampil pesanan kita pada hari ini. Dia ada di ID yang ID-nya 30, harganya 19.000. Kita lihat tanggalnya 10 Juni 2020. Pada menu transaksi pembayaran, kita dapat mencetak bill. Di sini ada tombol cetak bill. Kita klik cetak bill. Ini adalah tampilan ketika kita mengklik tadi tombol cetak bill tersebut. Di sini kita akan memprint transaksi pembayaran yang tersimpan tadi. Kita klik print. Jika kita sudah mengklik tanda print tadi, dokumen yang kita print tadi akan langsung tersimpan di device komputer kita di file download-nya. Kita dapat melihatnya di sini.
Dan kita simpan, buat nama filenya biru. Kita klik OK. Kemudian di sini ada tombol untuk menghapus transaksi yang terjadi pada hari ini. Di sini kita akan mengklik tombol clear. Ketika kita ingin melihat transaksi yang sudah kita klik tadi, apakah sudah berhasil terhapus atau tidak, di sini kita klik lagi tombol transaksi. Nah, di sini kita lihat pada transaksi pembayaran sudah tidak ada lagi datanya karena sudah kita hapus. Kemudian kita klik kembali untuk keluar dari menu transaksi. Ini kita akan coba melihat data transaksi pada hari ini sudah kita download tadi. Kita buat tadi nama filenya bio, kita klik. Nah, ini adalah tampilannya bahwa transaksi hari ini tadi sudah kita berhasil kita download. Apabila kita sudah selesai menggunakan aplikasinya, kita ingin keluar, kita klik tombol keluar. Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan fitur OOP yang terdapat pada aplikasi restoran yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Fitur yang pertama adalah enkapsulasi. Untuk mendeklarasikan anggota kelas, diperlukan penentuan akses specifier untuk melakukan enkapsulasi terhadap atribut dan metodenya. Terdapat 3 jenis akses specifier, yaitu public, protected, dan private. Dari source code di bawah pada kelas chart item, atribut dienkapsulasi ke dalam private, sehingga untuk mengaksesnya diperlukan metode setter dan getter agar bisa diakses pada kelas turunannya. Berikut ini adalah penerapan enkapsulasi pada aplikasi restoran tadi. Dari source code di atas dapat dijelaskan bahwa metode setter dan getter harus diberikan modifier public karena metode ini akan diakses dari luar kelas. Yang kedua, metode setter pada set item, set quantity, dan set price tidak memiliki nilai kembalian void atau kosong karena tugasnya untuk mengisi data ke dalam atribut. Metode set item mengisi data ke atribut item, metode set quantity mengisi data ke atribut quantity, metode set price mengisi data ke atribut price, dan yang terakhir adalah metode getter bertugas untuk mengakses data dan memiliki nilai kembalian. Metode get item berfungsi mengakses nilai item lalu mengembalikan nilainya. Begitu juga dengan metode get quantity dan metode get price. Fitur selanjutnya ialah kelas. Kelas dalam PBO adalah rancangan-rancangan dasar atau blueprint yang kemudian akan diimplementasikan ke dalam objek. Pada sistem manajemen restoran sederhana ini, terdapat banyak kelas, tetapi kami hanya menampilkan beberapa saja, yang dimana kelas-kelas tersebut memiliki atribut, konstruktor, dan juga metode sebagai anggota kelas. Misalnya, ada salah satu contoh dari kelas labor. Kelas labor memiliki 3 atribut, yaitu ID, name, dan salary. Kelas labor juga memiliki konstruktor yang parameternya berisi ID, name, dan salary. Lalu dilakukan inisialisasi, yaitu this, yang mengambil nilai dari atribut kelas labor, dan ID yang merupakan parameter dari konstruktor labor. Juga terdapat metode getter dan get ID untuk mendapatkan ID, lalu mengembalikan nilainya. Konsep ini juga berlaku untuk kelas billing management. Fitur selanjutnya adalah objek. Objek merupakan bentuk nyata dari kelas. Pada pemrograman Java, kata kunci new digunakan untuk membuat objek baru. Pada sistem manajemen restoran ini, sama halnya dengan kelas, di sini juga banyak terdapat objek, tetapi kami hanya menampilkan beberapa saja. Salah satunya ialah objek dari main menu. Dalam pembuatan objek, jika kata kunci new diikuti dengan panggilan untuk konstruktor, panggilan ini menginisialisasi objek baru yang nantinya inisialisasi objek tersebut dapat dipakai berulang-ulang. Pada kode di atas,
di mana konstruktor main menu dibuat menjadi objek dengan kata kunci new. Dan juga pada penginisialisasian objek print writer, yaitu PW1, PW2, dan PW3, untuk digunakan memanggil metode close. Jenis objek selanjutnya adalah objek pada item management. Kode ini merupakan penginisialisasian objek item management untuk memanggil method setVisible yang jika nilainya benar, maka button item management akan dieksekusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ini adalah fitur OOP yang kami gunakan selanjutnya, yaitu ada polymorphism atau overriding. Overriding pada program ini merupakan sebuah fungsi atau metode dari superclass, yaitu class order, yang ditulis kembali pada subclassnya, yaitu class order line. Class order line mewarisi semua atribut pada class order, maka dari itu parameter pada metode overriding di subclass atau class order line dibuat sama dengan parameter yang terdapat pada superclass atau class order, yaitu getOrderID, setOrderID, getPrice, setPrice. Simbol yang menandakan overriding juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana terdapat lingkaran pada nomor baris. Lingkaran hitam menandakan superclass atau class order, dan lingkaran hijau pada baris nomor menandakan subclass atau class order line. Kita dapat melihatnya pada tampilan di sini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Fitur OOP selanjutnya dari program kami yaitu inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya pada kelas turunannya, ditandai dengan kata extend. Pada program ini kami mengambil salah satu contoh inheritance, yaitu pada kelas chart sebagai superclass dan kelas item card chart sebagai subclass. Pewarisan ini diperlukan karena perlunya pencocokan nama, harga, dan kuantitas untuk mendapatkan total harga. Pada program di atas dapat dilihat simbol lingkaran hitam pada nomor baris yang menandakan bahwa kelas tersebut memiliki subclass. Atribut nama, price, quantity nantinya dapat diwariskan pada subclassnya. Meskipun atribut price bertipe private, tapi atribut tersebut dapat diakses karena menggunakan metode setter dan getter. Yang kedua yaitu public class item chart extends chart. Class item card merupakan subclass dari kelas chart yang ditandai dengan kata extend. Kelas item chart ini mewarisi atribut dari kelas chart. Kedua file di atas tidak memiliki main class, maka kita buat satu file lagi sebagai main file yang juga berisi objek dari file-file di atas. Yang ketiga ini adalah public class chart main yang merupakan main class-nya. Chart main merupakan main class dari kelas chart dan kelas item chart. Di sini dapat dilihat bahwa objek dari kelas item chart dapat mengakses atribut yang dimiliki kelas chart, yaitu C2 titik name sama dengan drink dan C2 quantity sama dengan 1. Ini dapat terjadi karena kelas chart mewariskan seluruh anggotanya kepada subclass-nya, yaitu kelas item chart. Di sini kami menggunakan library pihak ketiga, yaitu DateTimePicker. Komponen DatePicker akan sangat membantu pada aplikasi yang dibangun, lebih-lebih pada aplikasi yang memerlukan inputan tanggal. Di sini kami memerlukan library DateTimePicker untuk inputan tanggal saat melakukan pemesanan, agar reward pemesanan dapat dilihat berdasarkan tanggal. Yang pertama, masukkan library di bawah ini, masukkan library import Java text simple date formatnya ke dalam filenya. Lalu pada J button-nya, yaitu tadi tombol output, isikan kode yang di bawah ini untuk mengeluarkan output waktunya pada text field yang tadi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.